Perkenalkan, nama saya Mulyadi, Prodi D3 Akuntansi, kelas 4B. Saya akan menjelaskan tentang leasing. Jenis-jenis leasing. Leasing bisa dibedakan menjadi 5 jenis dalam proses penerapannya. Kelima jenis leasing tersebut adalah sebagai berikut. 1. Caveat lease. Caveat lease adalah jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Dalam penerapannya, pihak lessor akan memberikan dana untuk membayar barang yang diperlukan kepada pihak supplier. Lantas akan diserahkan pada pihak lessor. Nantinya pihak lessor akan memperoleh imbalan berupa nasabah dalam bentuk pembayaran secara agustra dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya B, prioritas leasing. Operation leasing adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan memberikan barang untuk disewakan kepada nasabah dalam kurangan waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditanggung oleh pihak lessor. Yang selanjutnya, yang C, slide lihat atau lease penjualan. Merupakan jenis lease yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan leasing barang dari hasil produksi. Terdapat 2 jenis pendapatan yang dapat diakui, yaitu pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu leasing. Yang D, leveraged leasing. Leveraged leasing merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak bertiga. Artinya pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Lanjut. Selanjutnya, yang di cross border lease adalah jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antara negara. Artinya pihak lessor dan lessees tidak ada di dalam suatu negara yang sama, namun berada di 2 negara yang beda. Biasanya jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal sangat besar seperti produk pesawat terbang, Airport, atau Boeing. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak leasing dalam bentuk barang modal. Lessor dalam finansial bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayakan penyediaan barang modal
dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam overall leasing bertujuan mendapatkan keuangan dari penyediaan barang serta memberikan jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta proses barang modal tersebut. Lessor adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Lessor dalam finansial lessor bertujuan mendapatkan biaya berupa barang atau peralatan dengan cara pembiayaan angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, lessor memiliki hak operasi atas barang tersebut. Maksudnya pihak lessor memiliki hak untuk membeli barang yang di lessor dengan harga berdasarkan nilai. Sehingga dalam operating lessor dapat memenuhi kebutuhan peralatan di samping tenaga operasi dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lessor terhadap kerusakan. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessor dengan pembiayaan secara tunai oleh lessor. Dalam mekanisme finansial lessor, supplier langsung menyerahkan barang kepada lessor tanpa melakukan pihak lessor sebagai pihak memberikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala. Bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak lessor, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun pihak bank memegang peranan dalam hal menyediakan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lessor atau lessor. Yang nomor 2, sewa klarifikasi sebagai sewa pembayaran. Nilai investasi neto sama dengan PF MLP plus unggaran RV. Nilai wajar aktif plus biaya langsung awal sama dengan 250 juta tambah 1.703.000 sama dengan 251.703.000. Jurnal pencatatan sewa pembiayaan 1 Januari 2021. Piutang sewa pembayaran 251.703.000. Peralatan 250 juta, kas 1.703.000. Jurnal penerimaan piutang sewa ke-1 Januari 2021, kas 35 juta. Piutang sewa pembayaran 35 juta. Jurnal penerimaan piutang kedua 1 Januari 2021, kasnya 35 juta. Piutang sewa pembayaran 17.664.000. Penghasilan pembiayaan 17.336.000. 8% kali 250.703.000 kurang 35 juta. Sekian dan terima kasih.